Setiap pernyataannya dianggap bermakna. Kalau masih usulnya gimana? Bang Udin, kurang layak Pak, lihat Pak. Kenapa kurang layak? Tadi ubinya jelek. Ubinya jelek? Kalau bisa kasih yang layak Pak. Masa ubinya jelek? Udah nih. Dan di tengah segala kesibukannya, menjelang dilantik menjadi orang nomor 1 di negeri ini, saya berkesempatan untuk bertatap muka dengan Presiden terpilih Republik Indonesia, Joko Widodo. Pak Jokowi, sebentar lagi Anda akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa yang Anda rasakan, Pak Jokowi? Lega atau tegang masih? Biasa saja. Biasa saja. Kalau walaupun di tengah intrik politik sekarang ini, persiapannya seperti apa, Pak? Ya enggak, apa yang harus kita siapkan? Saya kira kita biasa-biasa saja menghadapi dinamika politik, menghadapi tekanan-tekanan politik. Biasa saja, nggak ada yang saya risaukan, nggak ada. Jokowi bercerita mengenai berbagai hal yang ia lakukan menjelang dilantik besok 20 Oktober 2014. Nah Pak, ini kan masih nunggu Pak pelantikannya. Apa yang Bapak lakukan selama menunggu pelantikan? Ya, dengan pekerjaan kita untuk persiapan itu banyak. Mempersiapkan postur kabinet, menyiapkan arsitektur kabinetnya seperti apa. Kemudian yang ngisi di pos-pos itu siapa-siapa, kan pekerjaan pagi sampai pagi aja nggak rampung-rampung. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi lebih ke strukturnya ya Pak. Udah ada bayangan Pak nanti di kabinet? Ya sudah, tetapi belum kita finalkan ya. Sudah. Kira-kira mungkin minggu depan itu sudah selesai. Menjelang pelantikan, kegiatan Jokowi berlangsung sejak matahari terbit hingga larut malam, bahkan dini hari. Mulai dari belusukan, hingga rentetan pertemuan dan juga rapat. Saya dan Pak JK ini tiap malam sampai tengah malam terus berduaan melakukan evaluasi dan penyaringan, terutama untuk personel yang nantinya menduduki pos yang ada di kabinet. Apa? Iya, coba bayangkan kalau kita seleksi kemudian tidak lulus, malunya kayak apa orang kan? Kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita, saya, Pak JK, dengan Bapak Abu Rizal Bakri, itu tidak pernah ada masalah. Sekarang ini sedang ada masih bergejolak lah intrik politik, apalagi di DPR MPR yang seolah-olah lebih banyak oposisinya gitu Pak dibanding ya. Politik itu setiap detik bisa berubah. Politik itu setiap menit bisa berubah. Politik setiap hari bisa berubah. Sekarang mungkin posisinya seperti ini, besok mungkin bisa berubah. Atau nanti sore juga sudah bisa berubah. Beda lagi. Kode kayaknya. Tapi itu tidak akan mengganggu Anda atau kinerja Anda, nanti Anda tidak khawatir? Tidak ada. Saya meyakini insya Allah nggak ada, dan tidak, masyarakat pun tidak usah khawatir. Pak, kalau 33 berarti tetap kayak kemarin posisinya. Tapi persiapan Jokowi menuju istana bukan hanya soal kabinet dan intrik politik, tapi juga soal barang. Pak, sudah packing belum Pak? Ada sebagian yang sudah dimulai lah, yang kecil-kecil dimulai. Kecil-kecil tuh baju gitu ya Pak ya? Atau kalau ya, apa ya, surat-surat buku sudah dimulai, kemudian apa ya, pakaian yang tidak sering dipakai sudah mulai dipakai. Apa yang harus Bapak bawa ke istana Pak? Yang paling penting, yang jangan sampai ketinggalan Pak?
Ya semuanya yang berkaitan dengan keseharian kita ya dibawa dong. Yang jelas baju-baju mesti dibawa, sepatu-sepatu ya dibawa. Sama ini Bastian Salah. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, bukan satu kali Jokowi pindah rumah. Yang pertama adalah dari kampung halamannya di Solo ke ibu kota, ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Dan kini Jokowi tinggal selangkah lagi menuju rumah barunya, Istana. Inilah Solo, kota yang merekam prestasi Jokowi saat menjabat sebagai wali kota, kampung halaman presiden terpilih, tempat saya bertemu perempuan yang melahirkan dan membesarkan Jokowi, Suciatmi Notomi Harjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu Noto, apa kabar? Baik ya. Bu Noto, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Bu ya. Bu, ini kan sekarang Pak Jokowi lagi persiapan nih menuju kepresidenan, ya kan Bu? Ibu sendiri sudah mempersiapkan apa Bu? Ya persiapannya cuma nanti hari Sabtu mau ke Jakarta. Hari Sabtu mau ke ya, Jakarta. Oke. Sama anak-anak. Liputan ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden. Tapi tak terlihat persiapan khusus di rumah ibunda presiden terpilih. Ini lukisannya siapa yang kasih dan bercerita tentang apa Bu? Yang kasih itu dari Jakarta Mbak, itu tentang sungkeman Jokowi mau nyalon gubernur. Gubernur. Itu. Ya. Waktu masih zaman-zaman mau nyalonin gubernur ya Bu ya? Sudah Mbak, sudah mau pilihan mungkin ini, berangkat mau pilihan ini. Sungkeman ya? Sungkeman, ya. Wow, kalau ini saya lihat juga menarik nih Bu. Pas menerima mandat dari Ibu Mega, dan dicalonkan menjadi presiden. Setiap hendak mengemban tanggung jawab baru, sang ibu adalah orang pertama yang dicari Jokowi. Bu, kita flashback sedikit ke belakang. Waktu itu pertama kali misalnya Pak Jokowi menyatakan atau minta izin sama ibu, saya dicalonkan nih Bu, saya jadi presiden. Waktu itu seperti apa? Minta izin ya Pak Jokowi ke Bu Noto? Ya begitu. Saya minta doa restu Bu, saya dicalonkan sama Bu Mega. Ya sudah diberi mandat. Ya saya orang tua, sebagai orang tua restu ya, yang dia yang menjalani. Udah kamu pikir matang-matang, udah kamu yang sungguh pikir yang sungguh-sungguh, ini nanti resikonya pasti udah saya pikirkan masa-masa. Baik, nah Ibu, waktu saat Pak Jokowi masih mulai masuk dalam jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahan seperti wali kota Solo misalnya, terus jadi gubernur, terus sekarang jadi presiden, Ibu ada melihat perubahan nggak ke Pak Jokowi sebagai anak? Sama sekali tidak ada perubahan. Tidak ada. Masa segitu aja terus, tapi ya udah kamu enggak jangan, pokoknya jangan berubah. Udah gitu terus sampai kamu nanti jabatan apa saja harus gitu. Pokoknya biasa saja, jangan berubah, jangan mulah-malih mana-mana. Harus sudah ya Bu, kalau berudah ada ya Bu kan di telepon ya. Ibu. Mando ya. Ibu nasihatin apa Bapak yang iya Bu.
Relasi seperti ini rutin terjalin, meskipun waktu yang dimiliki Jokowi untuk urusan pribadi kini semakin sempit. Hati-hati ya. Bu, pada akhirnya Pak Jokowi sekarang menjadi orang nomor 1 di Indonesia loh, Bu. Perasaan Ibu seperti apa? Ya senang, bangga, tapi ya prihatin Mbak, karena kan Jokowi nanti bebannya lebih berat. Saya berdoa terus, semoga bisa menjalankan amanah rakyat dengan baik, lancar. Bahkan sekarang aja belum dilantik udah berat, Bu, bebannya, ya, Bu. Berat, makanya kan ya bangga itu sebentar aja, senang, tapi prihatin, doa terus. Sejak lahir hingga dewasa, Sujiatmi tidak pernah mempersiapkan Jokowi menjadi presiden, tapi menjadi orang yang mengutamakan kejujuran. Bu, nanti menjadi presiden itu tantangannya banyak, tidak hanya soal orang-orang di sekitar, tapi juga soal kekuasaan, mungkin nanti ada godaan-godaan di jabatan, uang, dan sebagainya. Ibu melihatnya bagaimana? Ya, saya sudah pesan itu, kalau yang bukan haknya, jangan kepingin, jangan, pokoknya kamu tujuannya mengabdi kepada rakyat, harus fokus, harus jujur, itu dipegang. Saya pesan dari dulu, harus jujur, tulus dan ikhlas. Itu kalau sudah kamu jalani, harus itu yang dia, jangan nolak-nolak kemana-mana, lurus. Walaupun di sini kayaknya godaannya banyak. Ya pasti itu, pasti nggak ada resikonya, itu pasti. Ibu sudah ajarkan kejujuran itu dari kecil, dari Bu? kecil sudah saya pesan anak-anak saya, kamu besok kalau sudah besar mau jadi apa, mau bekerja apa saja, pegang jujur, kerja keras, jujur, tulus dan ikhlas, itu sudah saya tanamkan dari dulu. Kalau sewaktu-waktu pasti saya ingatkan, jujur itu loh, harus jujur, harus kamu ingat loh. Kenapa, apa yang membuat Ibu sangat mengutamakan kejujuran ibaratnya? Ya orang hidup kan maunya kemana tuh Mbak? Ya tahu. Kalau harta banyak-banyak tapi bukan haknya, untuk apa? Saya juga dari dulu dipesan sama ayah saya, jadi ya saya tularkan pada anak-anak saya. Jujuran, terutama jujur. Terus. Kalau Pak Jokowi dulu bandel nggak, Bu? Enggak, sama sekali enggak. Kuliah itu ya sudah malah udah dewasa sekali, udah sekali, udah pokoknya nurut sekali. Udah manja, udah. Ibu, aku tadi lihat kayaknya masih ada foto-foto. Aku mau tahu zaman-zamannya Pak Jokowi masih muda-muda, sama ibunya juga kelihatan masih muda. Aku tadi lihat di mana ya, Ibu ya? Kayak Ibu nyimpen tadi. Oh iya, ini Mbak. Oh, ini ada nih foto saya dari sama Jokowi. Ini foto Ibu. Kuliah. Ibu, ini Pak Jokowi masih kuliah. Ibu masih kelihatan muda sekali dan cantik sekali. Ini umur berapa, Bu? Ibu waktu saat kira-kira 45 mungkin, Mbak. 45 tahun. Dan ini Pak Jokowi pada saat kuliah. Kuliah. Wow. Pada saat kuliah Pak Jokowi kan anak-anak zaman kuliah sekarang, Bu, kadang suka ada yang bandel-bandel. Kalau Pak Jokowi dulu bandel nggak, Bu? Enggak, sama sekali enggak. Kuliah itu ya sudah malah udah dewasa sekali, udah sekali, udah pokoknya nurut sekali. Udah manja, udah nakal dan. Joko Widodo adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ia hidup dalam kesederhanaan sejak kecil, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan. Mulai kelas 2 bisa juara kelas 3 bisa juara sekolah. Ya, sudah mulai baik ya. Mau masuk UGM, saya masukkan bimbingan tes. Itu 1 bulan dia ya sinau terus sampai temennya yang sama-sama kos dari SMA 1. Saya tengok sana, Bu itu Joko itu kok terus tuh sinau terus, ya biarin, mau bisa masuk UGM itu ya harus sinau terus. Kamu kan dari SMA 1, Jokowi dari SMA 6, kan ya beda. Mungkin pandai kamu, pandai temen-temennya. Jokowi ngejar, ya berusaha ngejar, ya biarin.
Jokowi kuliah di UGM dan lulus dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Nah, ini dia. Masih zaman kuliah kayaknya di Bu ya, gaya-gayanya ya Pak Jokowi ya. Kalau ini siapa Bu? Itu bapak saya dan ibu saya. Di kakek neneknya Pak Kakek Jokowi. neneknya, ya. Apa kenangan-kenangan biasanya seakrab apa Pak Jokowi dengan? Ya itu kakeknya? kalau kakeknya mau kemana aja pasti suruh ngantarnya Joko ini. Dia nemani mau kemana aja itu pasti Joko itu yang dipanggil, diajak. Makanya banyak mungkin petua-petua yang datang dari kakeknya, kakek neneknya. Ya. Apa petuahnya? Terutama ya kakeknya yang yaitu kamu anak laki-laki sendiri dan paling besar sendiri, kamu harus bisa mengayomi, melindungi adik-adikmu. Besok kalau mungkin kamu bilang sudah kamu mungkin besok bisa jadi orang besar, malah bisa mengayomi adik-adikmu gitu. Kini Jokowi tak hanya harus mengayomi keluarganya saja, namun 240 juta lebih penduduk Indonesia. Sebuah tanggung jawab yang menuntut kerja keras dan keteguhan hati. Pak Presiden dalam rangka apa Pak Presiden? Dalam rangka pamitan ya Pak? Pak, dalam rangka apa Pak? Dan Pak Jokowi tidak pernah menyerah begitu Bu? Atau? Tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Pokoknya harus maju terus. Saya itu pas jatuh. Pas kerja, contoh pas kerja pertama kan baru pertama kali kerja Mbak, kan ditipu orang habis mudanya. Itu ya sudah seperti wah kontrak sudah seperti orang putus asa, tapi saya beri semangat. Tidak boleh gitu, kamu harus lebih kerja keras lagi, lebih semangat lagi. Tidak ada uang jatuh dari langit, itu harus dikerja, harus dicari, harus kerja keras lagi. Tidak boleh putus asa. Di kampung halamannya, harapan bertumpu pada sang presiden terpilih. Pak Jokowi kan orangnya kan biasa aja. Dia tahu hati rakyat kecil itu seperti apa. Pengennya saya BBM nggak naik. Indonesia ini betul-betul berubah. Lebih memfokuskan pendidikan, karena pendidikan itu salah satu faktor penting agar SDM kita lebih bisa bersaing dengan SDM luar. Luar juga ya, termasuk anak-anak mudanya nih. Iya. Oke, thank you. Wah, lagi pada ngumpul ya? Iya. Oke, teman-teman juga semua sekarang udah tahu kan. Calon presiden kita siapa? Jokowi. Siapa yang nggak kenal Jokowi? Jokowi itu lulusannya SMA Negeri 6 Surakarta. Bangga nggak? Bangga banget. Bangga banget. Nah, Lutfi sebagai ketua OSIS ya, kamu melihat, wah presiden kita nih lulusan SMAN 6 Surakarta. Itu jadi semangat nggak buat kamu untuk ngajak teman-teman, ayo kita lebih berprestasi lagi? Ya malah buat semangat teman-teman, malah nanti buat motivasi juga buat teman-teman kita. Gak semangat lagi. Oke, dan harapannya kan udah jadi presiden nih sekarang. Harapannya gimana nih anak-anak muda nih? Ya tetap care sama anak muda, tetap peduli rakyat kecil juga. Ya itu aja sama. Pengen nggak main-main ke sini Pak Jokowi? Berharap nggak Pak Jokowi datang lagi dong sebelum presiden? Berharap banget. Berharap banget, coba ngomong ke Pak Jokowi. Pak, kalau ada waktu tolong sempatin main ke SMA 6 buat nyapa teman-teman yang ada di sini, buat ngasih motivasi buat teman-teman juga. Udah gitu aja, makasih. Itu aja ya. Harapan yang sama juga digelorakan mereka yang mendukung Jokowi sebagai presiden. Bapak sudah proven 2 tahun menjabat sebagai gubernur DKI, sudah lumayan merasakan perubahan luar biasa di Jakarta. Harapan saya pun demikian, Bapak Jokowi seperti ini juga, tetapi sudah lingkup nasional begitu. Harapan akan adanya pemimpin yang mendengar suara rakyat. Kita tidak mungkin memberi perhatian yang terus-menerus pada yang gede-gede. Ini presiden lulusan NTK. Terus Pak, ke depannya bagaimana strategi kepemimpinan saat menjadi presiden? Akan sama seperti sekarang, lebih ke pendekatan komunikatif dan belusukannya mungkin ke seluruh Indonesia? Mendengar rakyat, saya sampaikan bolak-balik kan, mendengar rakyat, dekat dengan rakyat, selalu menyapa rakyat. Ya itulah keseharian kita nantinya, akan seperti itu terus. Kalau
hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, karena ada kementerian, karena ada menterinya. Di kementerian juga ada dirjen, ada direktur. Saya kira yang menggerakkan organisasi ini saya kira sudah banyak. Tetapi keluhan rakyat itu harus didengar, keinginan rakyat itu harus didengar, kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawah itu harus dilihat. Itulah yang nanti sangat menentukan kebijakan-kebijakan yang akan kita putuskan. Karena kalau tidak seperti itu kadang-kadang kan sering tidak sambung antara keinginan dan apa yang kita berikan. Ya. 17 Oktober 2014, Joko Widodo sudah tak lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sudah saatnya ia meninggalkan Balai Kota. Hai Mbak Nisa. Lu lagi beresin apa nih? Ini aku bantu ya. Data-data penjabaran APBD tahun 2013. Memang Pak Jokowi membutuhkan ini? Iya, Bapak minta. Untuk apa biasanya? Untuk mengawasi anggaran DKI. Jadi setiap rapat itu Bapak minta, nanti kita bukain. Bapak minta ini dinas rapat dengan dinas ini, nanti kita bukain dinas ini. Gitu. Ruangan ini seharusnya menjadi saksi bisu bagaimana Jokowi memimpin ibu kota selama 2 tahun. Tapi tampaknya ia tak banyak berada di sini. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi lebih sering terlihat di luar kantor. Melihat langsung kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi seperti ini bagaimana nih Pak? Ya, sebagai ibu kota ya sangat ironis ya. Tanggap darurat sampai 27 Januari, apa yang paling urgent untuk segera dilakukan? Oh, cepet-cepetan, keruk, cepet. Keru-keruan ya Pak ya? Iya, keruk semua, selokan, sungai, kali-kali kecil, semuanya. Tapi gaya belusukan dan kepemimpinannya tak melulu dipuji. Ada juga yang melihatnya sebagai bentuk pencitraan. Ketika saatnya berpamitan, tak hanya Balai Kota yang ia tinggalkan. Ya, selamat siang dan selamat datang kita aturkan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Ana Jokowi, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Tapi juga pekerjaan rumah ibu kota. Bapak Ibu seluruh warga DKI yang saya hormati, percayalah bahwa DKI ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, persoalan yang ada di DKI Jakarta juga tanggung jawab 100% dari Presiden Republik Indonesia. Saya ingin mempercepat hal-hal yang masih belum bisa dikerjakan, tentu saja dengan bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta yang baru. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengundang Gubernur baru DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Silakan Pak Ahok. Dan bagi saya, orang bertanya pada saya, kenapa kamu tenang-tenang saja gitu? Orang tanya, persiapannya apa jadi gubernur? Apa yang mau disiapin? Saya bilang, orang sekarang backingnya lebih hebat, dulu backingnya gubernur, backing presiden kok. Jokowi menegaskan,
Komitmennya bagi Jakarta takkan luntur meski tak lagi menjadi gubernur. Bahkan salah satu fokus utamanya nanti juga bersinggungan dengan kepentingan ibu kota. Pak Jokowi, setelah dilantik nanti dan kemudian resmi bekerja menjadi Presiden Republik Indonesia, apakah bidang transportasi menjadi salah satu prioritas Anda, Pak Jokowi? Iya, sangat prioritas karena distribusi logistik ya, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau ini menentukan harga-harga yang ada di sana, sehingga transportasi menjadi hal yang sangat penting selain untuk logistik juga untuk orang, untuk manusia, dari mobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini sangat perlu sekali. Nah Pak, sekarang kita bicara ke transportasi darat. Jumlah kendaraan di Indonesia, kendaraan pribadi khususnya Pak ya, yang terus membludak. Solusinya seperti apa Pak nanti? Ada pembatasan penjualan? Orientasi ke depan harusnya orientasinya ke transportasi massal. Harusnya orientasinya ke transportasi publik. Kalau sebuah kota, sebuah daerah, sebuah negara bisa menyiapkan transportasi publiknya dengan baik, bisa menyiapkan transportasi massalnya dengan baik, dan itu lebih murah dari kalau kita pakai kendaraan pribadi, itu lebih nyaman daripada kalau kita pakai kendaraan pribadi. Orang akan masuk ke transportasi massal, transportasi umum. Besok, tanggung jawab Jokowi bukan lagi Jakarta. 3 tahun terakhir ini ia sudah menempuh perjalanan dari Balai Kota Surakarta ke Balai Kota DKI Jakarta. Kini, langkahnya ke istana. Akan jadi seperti apa Indonesia di tangan Anda, Pak Jokowi, kalau Anda bisa? Ya, nanti rakyat bisa melihat. Saya tidak mau ngomong banyak dulu. Senin 20 Oktober 2014, Joko Widodo akan menempati rumahnya yang baru, Istana Kepresidenan. Kan kehidupan istana nih macam-macam Pak. Dari zamannya Gus Dur berbeda suasananya Pak. Zaman Pak Harto beda, Bu Mega beda. Nanti di zamannya Pak Joko Widodo nih akan seperti apa suasana istana Pak? Suasana yang bisa mendekatkan kita dengan rakyat. Suasana yang memberikan ruang kita untuk mendengar rakyat. Dan kita ingin istana lebih hijau. Tamannya. Tapi suasana di dalamnya ya yang lebih artistik mungkin, lukisan-lukisan yang lebih diperbanyak misalnya. Tapi Jokowi mungkin takkan lagi sebebas dulu. Sebelum dilantik pun, sejak ditetapkan menjadi presiden terpilih, pasukan TNI berseragam batik dengan iring-iringan mobil patroli menemani setiap detik kegiatan Jokowi. Setiap langkahnya tak lepas dari mata pasukan pengawal presiden. Mungkin takkan lagi mudah menjumpainya seperti dulu, karena istana tak sama seperti balai kota. Bagaimana masyarakat kemudian menyampaikan itu ke Bapak? Kalau mungkin sekarang lebih terbuka, nanti jadi presiden mungkin protokolernya lebih sama ya, memang gitu. Lebih ketat. Ini untuk masalah keamanan ya, masyarakat juga harus tahu bahwa keamanan untuk kepala negara itu kan juga standarnya seperti itu, ada standar. Kemudian yang kedua, kalau ketemu dengan kita ya bisa lewat email, bisa nanti kita akan buka e-blusukan. Kemudian nanti bisa juga ya kalau pengen lewat surat ya lewat surat, tetapi apapun kalau bertemu dengan kita itu ya memang harus ada perencanaan prosedur. Kalau sekarang kan ketemu Bapak ya udah mudah, tapi Anda harus menjalankan itu ya Pak Jokowi ya. Bagi Jokowi, yang terpenting menjelang dilantik bukan sekedar pindah ke istana dan membiasakan diri dengan ketatnya pengamanan, tapi
mempersiapkan pemerintahannya dengan matang. Kita, saya, Pak Jika, dengan Bapak Abu Rizal Bakri, itu tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada masalah. Jadi ini hanya persoalan ada, ya biasa dalam politik ada perbedaan, dalam demokrasi itu juga ada perbedaan. Saya kira itu hal yang sangat wajar. Menjalin silaturahmi dengan siapapun, termasuk dengan yang selama ini dianggap berseberangan. Saya mendapat kehormatan kedatangan tamu terhormat Bapak Joko Widodo yang insya Allah tanggal 20 Oktober yang akan datang akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini nih. Jutaan penduduk di negeri ini akan menagih perubahan yang dijanjikan. Inilah yang membuat sang ibu tak putus berdoa, mengiringi perjalanan Jokowi ke istana. Apa nasihat ibu buat Pak Jokowi? Saya pesan saya, ya kamu harus hati-hati ya, ini kamu disodok dari sana sini sana. Udah pokoknya kamu hati-hati, sembahyang yang khusyuk, mohon Allah perlindungan, mohon diberi kekuatan, keimanan. Ibu sendiri khawatir nggak dengan gejolak yang terjadi loh Bu? Ngeri loh Bu, sampai wah ya, macam saya serahkan yang di atas saja Mbak. Dari Jokowi itu sendiri juga udah takut, saya sendiri ya sudah, saya serahkan yang di atas. Orang hidup ada yang hidupi, ada yang orang ada dalangnya, ada dalangnya, ya ada dalangnya. 20 Oktober 2014, Presiden ke-7 Republik Indonesia dilantik. Di tangannya, nasib bangsa dipertaruhkan. Sudah saatnya melangkah maju dengan harapan baru. Akan jadi seperti apa Indonesia di tangan Anda, Pak Jokowi, kalau Anda bisa? Ya, nanti rakyat bisa melihat. saya tidak mau ngomong banyak dulu. Terima kasih banyak Pak Jokowi, Sama-sama. selamat bekerja. Terima kasih. Terima kasih.